Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Teknologi Informasi. Sebelum kami memaparkan materi kami, saya akan memperkenalkan anggota saya. Saya Wawade Linda sebagai Ketua Stambuk F1D122072. Di sebelah kanan saya, perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Junianti dengan nomor Stambuk F1D122019. Perkenalkan, nama saya Aisyah Suci Ramadhani, Stambuk F1D122036. Perkenalkan, nama saya Silvi, Stambuk F1D122030. Perkenalkan, nama saya Sarni, Stambuk F1D1226067. Perkenalkan, nama saya Rasmi Trana, Stambuk F1D12209. satu latar belakang. Komputer merupakan salah satu perangkat teknologi yang berperan sangat penting dalam produktivitas, dalam lingkungan maupun hiburan. Seiring berjalan waktu dan semakin berkembangnya tren teknologi informasi, terutama dalam lingkungan kerja maupun perusahaan. Memiliki komputer untuk mendukung setiap unsur kerja, melakukan pekerjaan. Penggunaan komputer dalam dunia kerja memiliki banyak hal yang positif, seperti memudahkan pengelolaan data, media, dan aplikasi tertentu serta adanya internet untuk mencari informasi. Selain efek positif tersebut, pengguna komputer memiliki efek negatifnya tersendiri. Hamchar, Preset, dan Zeki atau dalam Bimatra DDK 208 mengatakan bahwa komputer didefinisikan sebagai sebuah mesin penghitung, sebuah elektron yang cepat dapat menerima informasi input digital, memproses sesuai dengan suatu program yang menerima informasi tersimpan di memorinya, atau stored program, dan hasil pengamatan output informasi. Sebuah layanan studi yang dilakukan oleh Biro Peneliti Research mengatakan bahwa pengguna komputer dunia diperkirakan akan meningkat pesat mencapai 2 miliar komputer dalam waktu 5 tahun, dari tahun 2008 sampai 2005. Hal ini disebabkan karena semakin turun harga komputer dan adanya peningkatan permintaan global. Rata-rata pertumbuhan pengguna komputer diharapkan mencapai 12% setiap tahunnya pada kurun waktu 2003 sampai 2015. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan pasar baru. Menurut Progress, perkembangan ekonomi di Brazil, Rusia, China, dan India akan mampu menyerap lebih dari 7.075 juta komputer baru tahun 2015. Suatu grup dari 8 bit, sebuah byte mewakili satu karakter, satu digit atau satu nilai. Kapasitas dari memori komputer atau RAM dinyatakan di dalam bytes atau sekumpulan dari bytes. Buzzword, aplikasi pengolah yang berbasis web. Ini merupakan pengolah kata yang baik yang dapat menyanyi Google dan lain-lain. Buzzword menggunakan beberapa teknologi terbaru untuk menciptakan salah satu prosesor atau online yang paling maju yang pernah dibuat. Ini dapat bekerja dengan baik di Internet Explorer dan Firefox. Yang mengesankan ialah bahwa ia memiliki antar muka GUI yang luar biasa dan berjalan super cepat. Butuh waktu kurang dari 1 detik untuk memuat dan mengklik sekitar, tidak menyebabkan keterlambatan atau lama sekali. Fitur terbaik Buzzword, kenyataan bahwa Anda dapat terus bekerja pada dokumen. Ini tidak bekerja sepenuhnya jika Anda offline, tapi Anda masih dapat mengedit dokumen, menyisipkan gambar, tetapi Anda tetap dapat menggunakan toolbar di bagian atas. 1.3 Inti dari komputer. Seiring dengan berkembangnya sistem operasi, semakin banyak lagi layanan yang menjadi layanan inti umum. Kini, sebuah OS mungkin perlu menyediakan layanan jaringan dan koneksi internet yang dulunya tidak menjadi layanan inti umum. Sistem operasi juga perlu untuk menjaga kerusakan sistem komputer dari gangguan program rusak yang berasal dari komputer lainnya seperti virus. Daftar layanan inti umum akan terus bertambah. Program saling berkomunikasi antara satu dengan lainnya dengan antarmuka, pemrograman aplikasi, Application Programming Interface atau disingkat dengan API,
Dengan API inilah program aplikasi dapat berkomunikasi dengan sistem operasi. Sebagaimana manusia berkomunikasi dengan komputer melalui antarmuka user, program juga berkomunikasi dengan program lainnya melalui API. Walaupun demikian, API sebuah komputer tidaklah berpengaruh sepenuhnya pada program-program yang dijalankan di atas platform operasi tersebut. Contohnya, bila program yang dibuat untuk Windows 3.1 bila dijalankan pada Windows 95 dan generasi setelahnya, akan terlihat perbedaan yang mencolok antara program tersebut dengan program yang lain. 1.4 Memori komputer. Menurut Bruno 1987, memori atau ingatan ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Kata memori digunakan untuk mendeskripsikan suatu sirkuit elektronik yang mampu untuk menampung data dan juga instruksi program. Memori dapat dibayangkan sebagai suatu ruang kerja bagi komputer, dan memori juga menentukan terhadap ukuran dan jumlah program yang bisa dijalankan dalam waktu yang sama, sekaligus juga jumlah data yang bisa diproses. Memori terkadang disebut sebagai primary storage, primary memory, main storage, main memory, internal storage, atau juga random access memory atau RAM. Ada 4 macam tipe dari memori komputer, yaitu random access memory atau RAM, read only memory atau ROM, CMOS memory, dan virtual memory. 4.1 Random access memory atau RAM. RAM merupakan memori yang dapat dimasukkan atau diakses sehingga dapat diisi dan diambil isinya oleh programmer. Bersifat reusable atau bisa digunakan kembali. Struktur dari RAM dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, input storage, digunakan untuk menampung input yang dimasukkan lewat alat input. Yang kedua, program storage, yang digunakan untuk menyimpan semua instruksi-instruksi program yang akan diproses. Yang ketiga, working storage, digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil-hasil pengolahan. Dan yang keempat, output storage, digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan di output. 4.2 Read only memory atau ROM. Read only memory atau ROM adalah suatu himpunan dari chip yang berisi bagian dari sistem operasi yang mana dibutuhkan pada saat komputer dinyalakan. Bersifat non-volatif atau tidak bisa ditulis atau diubah isinya oleh pengguna. Variasi dari ROM yaitu yang pertama PROM atau Programmer Read Only Memory, chip yang kosong yang mana program dapat dituliskan ke dalamnya dengan menggunakan suatu peralatan khusus digunakan oleh pabrik sebagai control device di dalam produk-produknya. Yang kedua EPROM atau Erasable Programmable Read Only Memory. Program dapat dihapus dan program yang baru bisa dituliskan ke dalamnya atau bisa dimasukkan kembali dengan menggunakan suatu peralatan khusus yang menggunakan sinar ultraviolet yang digunakan untuk controlling device seperti robot dan sebagainya. Yang ketiga, EEPROM atau Electronic Erasable Programmable Read Only Memory. Dapat diprogram ulang dengan menggunakan suatu electric impulse yang khusus sehingga tidak perlu dicabut atau diubah. Jadi kesimpulannya, virtual memory mensimulasikan dirinya sebagai suatu RAM. Dia mengizinkan komputer untuk menjalankan lebih banyak lagi program daripada sebelumnya, memanipulasi data yang lebih besar, dan juga menjalankan program yang besar tanpa takut kekurangan RAM. Virtual storage lebih lambat daripada RAM dan sifatnya non-volatile. Selanjutnya, alat input dan output. Alat input adalah alat yang digunakan untuk menerima input. Input adalah energi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem dan dapat berupa signal input. Dalam sistem komputer, signal input adalah data yang dimasukkan ke dalam komputer. Maintenance input adalah program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Jadi fungsi alat input selain untuk memasukkan data, dapat juga memasukkan program. Alat input yang berfungsi memiliki fungsi ganda sebagai alat input itu sendiri dan sebagai alat output untuk menerima hasil disebut terminal.
Golongan terminal. Astagfirullah. Golongan terminal. 1. Non-intelligent terminal. 2. Smart terminal. 3. Intelligent terminal. Alat input terbagi menjadi dua, yaitu alat input langsung dan alat input tidak langsung. Alat input tidak langsung yaitu input yang dimasukkan langsung proses oleh CPU tanpa lewat media lain. Beberapa golongan input langsung. 1. Keyboard. 2. Pointing device. 3. Scanner. 4. Sensor. 5. Input dimasukkan ke alat proses dengan cara mengetikkan lewat penekan tombol yang ada di keyboard. Beberapa alat yang mempergunakan keyboard. 1. Teleprinter terminal. 2. Financial transaction terminal. 3. Point of sale terminal. 4. Visual display terminal. Pointing device. Alat input ini digunakan untuk pembuatan grafik atau gambar karena penggunaan keyboard kurang memuaskan. Beberapa alat yang menggunakannya: mouse, touchscreen, key to card, key to tab, key to disk. Alat output. Alat output adalah alat yang berfungsi untuk menampilkan keluaran dari komputer. Output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digolongkan ke dalam 4 macam bentuk, yaitu 1. Tulisan terdiri dari huruf, kata, angka, karakter khusus, dan simbol-simbol lain. 2. Image di dalam suatu bentuk grafik atau gambar. 3. Suara dalam bentuk musik atau omongan. 4. Bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Alat output dapat berbentuk hard copy device, soft copy device, dan drive device atau driver. 1.6 Alat penyimpanan. Memori eksternal adalah perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar komponen utama yang telah disebutkan di atas. Contoh dari memori eksternal yaitu floppy disk, hard disk, CD-ROM, dan DVD. Hampir semua memori eksternal yang banyak dipakai belakangan ini berbentuk disk atau piringan, sehingga operasi data dilakukan dengan perputaran piringan tersebut. Setiap memori eksternal memiliki alat baca dan tulis yang disebut head atau pada hard disk dan seat atau pada floppy. 1. Floppy disk. Floppy disk drive yang memiliki standar pemakaian terdiri atas dua ukuran, yaitu 5,25 dan 3,5, yang masing-masing memiliki dua tipe kapasitas, double density atau DD dan high density atau HD. Yang kedua, hard disk. Sebagai disket, hard disk juga menyimpan data dalam bentuk track, sektor, dan cluster, sehingga operasi komputer mencatat sektor berdasarkan clusternya. Yang ketiga, CD-ROM. CD-ROM yang ada saat ini umumnya terbuat dari resin dan dilapisi permukaannya yang sangat reflektif seperti aluminium. Informasi rekam secara digital sebagai lubang-lubang mikroskopis pada permukaan yang reflektif. Proses ini dilakukan dengan menggunakan laser yang berintensitas tinggi. Yang keempat, DVD. DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disc. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM biasa, yaitu mencapai 9 bites. Teknologi DVD ini sekarang banyak dimanfaatkan secara luas oleh perusahaan musik dan film besar, sehingga menjadikannya sebagai produk elektronik yang paling diminati dalam kurun waktu 3 tahun sejak diperkenalkan pertama kali. Sistem komputer, suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu atau menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Selain itu, dapat pula diartikan sebagai elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Komputer dapat membantu manusia dalam pekerjaan sehari-harinya. Pekerjaan itu seperti pengelolaan kata, pengelolaan angka, dan pengolahan gambar.
Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Untuk membentuk suatu sistem dibutuhkan elemen-elemen yang saling berhubungan, seperti hardware atau perangkat keras, software, perangkat lunak, dan firmware. Dasar-dasar perangkat pemrosesan dengan program, sistem software, aplikasi software, invers penggunaan hubungan manusia dan mesin, invers pengguna yang akan datang. Pemrosesan dengan program terdiri dari program, proses, dua sistem software atau hubungan hardware dan software. Hubungan antara hardware dan software ibarat hubungan antara roh dan jasad. Artinya hardware komputer hanyalah mesin yang mati, tidak dapat digunakan tanpa adanya software yang diinstal ke dalam hardware komputer. Adapun software hanya akan menjadi sekumpulan program data digital semata dalam kepingan cakram disk, CD dan DVD, atau dalam memori digital lainnya. Hardware komputer hanya hidup dan dapat dipakai jika telah diinstal software program. Tiga, aplikasi software atau alat untuk pengguna. Aplikasi perangkat lunak software adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas tertentu. Ada beberapa software aplikasi yang bisa digunakan, yaitu yang pertama, free software adalah setiap program yang dapat digunakan, disalin, dipelajari, dan didistribusikan tanpa pembatasan dan gratis. Nah, yang kedua, perangkat lunak komersial adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan yang dibuat baik dan dengan menjual atau lisensi penggunaan iklan dan program. 4. Invers pengguna atau hubungan manusia dan mesin. 1. Invers antarmuka adalah tempat suatu piranti dihubungkan dengan piranti yang lain, atau contoh port paralel untuk menghubungkan komputer dengan printer. Spesifik interface harus memiliki mekanik, tegangan listrik, dan fungsi. Tujuan sebuah user interface yaitu mengkomunikasikan fitur-fitur sistem yang tersedia agar user mengerti dan dapat menggunakan sistem tersebut. Macam hubungan interaksi manusia-mesin. 1. Sistem manusia atau mesin secara manual. Yang kedua, sistem manusia secara semi-otomatis. Yang ketiga, sistem manusia-mesin secara otomatis. Yang kelima, invers pengguna yang akan datang. Tujuan sebuah user invers yaitu mengkomunikasikan fitur-fitur sistem yang tersedia agar user mengerti dan dapat menggunakan sistem tersebut. Dalam hal ini, pengguna bahasa amat efektif untuk membantu pengertian, karena bahasa merupakan alat tertua, barangkali kedua tertua setelah gestur yang dipakai orang untuk berkomunikasi sehari-harinya. Praktis semua pengguna komputer dan internet, kecuali mungkin anak kecil yang memakai komputer untuk belajar membaca, dapat mengerti tulisan. Meski pada umumnya panduan user interface menyarankan agar ikon tidak diberi tulisannya supaya tetap mandiri dari bahasa, namun elemen user interface lain seperti teks pada tombol caption window atau teks singkat di sebelah kontak input dan tombol pilihan semua menggunakan bahasa. Tanpa bahasa pun kadang ikon bisa tidak jelas maknanya, sebab tidak semua lambang ikon bisa bersifat universal. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.